yang dilakukan sangat kontroversial. Muridnya itu adalah makhluk yang memang ditempa sejak kecil, hidupnya keblangsat, susah, menderita, bahkan baru saja dilahirkan sudah harus dihanyutkan di sungai Nil. Siapa sosok murid itu? Namanya Musa bin Imran, ibunya bernama Yukabad. Musa bin Imran itu adalah sosok murid yang ulet karena ditempa sejak lahir. Dia dikanyutkan di tengah malam yang gelap gulita tanpa penerangan cahaya listrik, tanpa penerangan cahaya lilin dan yang lainnya. Di keheningan malam, di kesunyian malam, dan dinginnya situasi di laut Nil itu adalah sangat mencekam. Maka dengan penuh berat hati namun ikhlas, yaitu ibu yang bernama Yukabad melepaskan putra terkasihnya yang diletakkan di sebuah tempat petiknya bernama Tabut. Di Tabut itulah Musa kecil diletakkan dan mengikuti aliran sungai. Tidak kita ceritakan Musa kecil yang setelah dia usianya 4-5 tahun, yaitu dia pernah makan bara api karena anak kecil, dan sehingga Musa itu, mohon maaf, ketika berbicara lidahnya agak keluh, bahasa orang kampung rada-rada cadel, sehingga Musa itu adalah kelak nanti ketika diutus oleh Allah menjadi Rasul, dia ketika berhadapan dengan Raja Lalim, Fir'aun namanya, Ramses II, nama kecil itu Fir'aun Menoftoh, dia adalah selalu baca Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, persis yang seperti dibaca oleh guru yang suka puri. Ikhwafillah, kita ceritakan ketika Nabi Musa mengadakan, yaitu adalah perlawanan kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mengejar Musa dengan umat yang bernama Bani Israel. Maka ketika Nabi Musa itu diperintahkan untuk yaitu berhijrah dari Mesir ke Palestina. Di perjalanan itulah dari belakang dikejar Fir'aun dan bala tentaranya. Di depan itu ada terbentang laut merah yang sangat ganas. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Musa lewat mukjizat yang dipegangnya, yaitu tongkat pemberian dari mertuanya yang bernama Su'aib yang dari kota Madian. Dan tongkat itu sebenarnya adalah tongkat Nabi Su'aib. Riwayat menyatakan tongkat tokoh besar nama Su'aib, yaitu seorang soleh, itu adalah bekas menggembala kambing, ternak kambing. Karena jasa Musa itulah setelah dinikahkan dengan putrinya yang bernama Siti Safroh, maka selama 8 tahun dia menggembala kambing untuk membayar mas kawin. Jadi boleh nanti kalau ente nikah, seumpamanya ya Michelle nikah dengan ya si Sarboi, seumpamanya mas kawinnya adalah menggembala kambing 8 tahun, boleh? Boleh. Kami siapa menggembala, kami siapa kayak di Angon itu. Tapi Musa setelah 8 tahun bilang sama mertuanya, Abah, saya adalah menantu yang baik. Setelah saya bayar mas kawin 8 tahun, saya kasih bonus untuk Abah 2 tahun, maka 10 tahun menggembala kambing.
dan sebagai hadiah dari abahnya, dari mertuanya, Musa, karena engkau menantu yang baik, aku kasih hadiah engkau itu adalah tongkat yang terbuat dari kayu kauka. Dan tongkat itulah yang dijadikan adalah sebagai mukjizat Nabi Musa yang bisa menjadi ular besar dan suatu hari bisa membelah Laut Merah. Singkat cerita, tidak kita ceritakan Fir'aun yang tenggelam dan Musa yang selamat di Palestina. Cuma setelah dikejar sama Fir'aun dia selamat, ada kakek tua yang bilang, wahai Nabiullah Musa alaihissalam, saya mau bertanya, pada saat ini siapakah orang yang paling pinter? Siapakah orang yang paling berilmu? Nabi Musa sambil berseloroh, kenal berseloroh, sambil bercanda ngomong, saya Musa yang paling pinter. Karena memang kenyataan Nabi Musa itu adalah seorang rasul, seorang nabi, pinter. Beliau itu adalah orang hebat. Tapi Allah nggak suka, walaupun itu seorang nabi, walaupun orang pinter, walaupun rasul, dia nggak boleh menyombongkan diri. Maka Allah berfirman kepada Musa, hai Musa, carilah ilmu, belajarlah kamu dengan seorang guru yang bernama Balya bin Mulkan. Kata Nabi Musa, ya Rob, maafkan semua khilaf dan salah saya siap untuk berguru. Guru saya ada di mana? Kata Rasul, apa kata Allah? Guru kamu adalah berada di tepi pantai. Pantai itu namanya segitiga Bermuda. Di sana cirinya adalah ketika ikan yang sudah matang, ikan yang sudah digoreng, ikan yang sudah dibakar, ikan yang sudah dipecah, ikan yang sudah dipepes, lewat tempat itu maka akan hidup kembali itu ikan dan akan melompat ke laut itu. Cirinya seperti itu. Maka Nabi Musa